Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sugi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi kelas 9 semester 1 SMP MTS. Nah, untuk materi alat reproduksi laki-laki seperti tampak pada gambar ini, ada bagian-bagian testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Ini adalah penis, organ luar sebagai saluran sperma dan urin. Uretra, ini bagian di dalam penis. Uretra ini adalah saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis, ini adalah tempat penampungan sperma untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Pembungkus testis dinamakan skrotum, berfungsi untuk menjaga suhu testis untuk produksi sperma. Di atas testis di sini ada saluran yang menempel berbentuk koma, namanya epididymis, tempat penyimpanan sperma sementara. Epididymis juga sebagai tempat pematangan atau pendewasaan sperma. Saluran lanjutannya adalah vas deferens, penghubung epididymis dan uretra. Selanjutnya ada satu kantong kecil di bawah sini, namanya kelenjar Cowper, penghasil lendir dan cairan yang bersifat basa. Di atasnya ada kantong yang lebih besar, kelenjar prostat, penghasil cairan asam. Kita lanjut, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita, di sini ada ovarium, jumlahnya sepasang, kanan dan kiri, sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian di sini ada jari-jari, kanan dan kiri, dinamakan fimbria, berfungsi untuk menangkap sel telur. Kemudian di sini ada lengan yang panjang, kanan dan kiri ini. Tuba fallopi atau oviduk, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Jadi, selama ada sperma dan sel telur di sini, kemudian akan terjadi fertilisasi. Di bawah ini adalah uterus atau rahim, tempat perkembangan janin selama proses kehamilan. Di bawahnya ada saluran, di ujung ini leher rahim atau serviks. Di bawah ini namanya saluran vagina atau saluran tempat keluarnya bayi. Pembelahan sel secara mitosis. Pada gambar ada beberapa tahap. Yang pertama, profase. Pada tahap profase ini, di dalamnya ada kromosom. Kemudian kromosom ini menjadi memadat. Kemudian membran intinya rusak, menghilang. Kemudian dia menjadi bagian yang kecil-kecil. Terbentuk kutub. Berikutnya, metafase. Kromosom berada di bagian bidang ekuator, di bagian tengah, menempatkan diri di bagian tengah. Selanjutnya, tahap anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi, benang-benang ini menarik kromosom menuju kutub-kutub. Selanjutnya, telofase. Terjadi pembelahan, kemudian membentuk dua sel anakan yang bersifat 2N atau diploid. Jadi untuk tahap mitosis, hasil anakannya ada 2. Pembelahan sel secara meiosis. Meiosis ini mirip dengan mitosis. Kalau meiosis hanya satu proses meiosis 1. Ini sama dengan mitosis. Jadi meiosis 1 menghasilkan 2 anakan. Dilanjutkan dengan meiosis yang kedua.
Meiosis yang kedua terbentuk 4 anakan, tapi sifatnya setengah dari mitosis tadi. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 anakan, masing-masing sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk, bersifat haploid. Diulangi, kalau mitosis menghasilkan 2 anakan dengan sifat diploid. Tapi kalau meiosis menghasilkan 4 anakan dan sifatnya haploid atau N saja. Siklus menstruasi ada 3 tahap: menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Ini 0 sampai 5 hari ini tahap menstruasi. Jadi meluruhnya dinding rahim dan keluar dari vagina disertai dengan pendarahan-pendarahan. Nah, pendarahan itu adalah dinding rahim yang meluruh. Tahap berikutnya fase proliferasi, ini merupakan tahap perbaikan dinding rahimnya tadi. Kemudian dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Karena diperbaiki, dinding rahimnya mulai menebal untuk persiapan melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Selanjutnya sekretori ini, hormon estrogen dan progesteron tidak lagi dihasilkan. Dinding rahimnya mulai rusak dan meluruh, lanjut ke tahap menstruasi. Jadi ini merupakan siklus balik lagi ke tahap menstruasi. Fertilisasi atau pembuahan, ovulasi ini pengeluaran sel telur dari ovarium. Jadi pengeluaran ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Diingat, terjadi pada hari ke-14 setelah menstruasi. Sel telur keluar dari ovarium, disebut ovulasi. Berikutnya fertilisasi, peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Pada video sebelumnya ada inti sel sperma dan inti sel telur, kemudian mereka melebur menjadi satu. Ini fertilisasi terjadi di oviduk ini. Kemudian pembelahan. Nah, tahap berikutnya adalah pembelahan sel ini pada hari kedua. Selnya membelah. Implantasi zigot, membelah kemudian menempel dalam endometrium. Jadi zigotnya ini sudah dinamakan zigot. Setelah membelah ini dia akan menempel di dinding rahim. Ini dinding rahim. Kemudian tahap selanjutnya adalah perkembangan embrio ini menjadi janin. Beberapa penyakit pada sistem reproduksi, ada HIV disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, ini gambarnya. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, ini gambarnya. Sipilis raja singa oleh bakteri Treponema pallidum. Herpes simplex, ini gambarnya, virusnya. Kemudian keputihan, ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Chlamydia oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Ini beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga kebersihan sistem reproduksi. Menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap, misalnya katun. Pakaian dalam diganti 2 kali dalam sehari atau ketika dirasakan basah, ganti. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelaminnya dari arah depan menuju belakang. Bagi laki-laki, untuk dihitan atau disunat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit PMS. Dan rajin berolahraga serta banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Oke, itu saja materi sistem reproduksi manusia pada manusia. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.